الحمد لله الذي أمرنا بأن نعمل الصالحات ونهانا عن عمل السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Hadirin sidang Jum'ah rahimahullah, di dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa setelah adanya kegagalan-kegagalan usaha yang dilakukan oleh kepala-kepala suku Quraisy dalam membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan dakwah Islam, maka mereka beralih cara untuk memusuhi Nabi dan para pengikutnya dengan jalan memfitnah beliau, menebar berita-berita hoax dan menyiksa para pengikutnya. Namun anehnya, justru dari keluarga beliaulah, terutama Abu Lahab dan istrinya, yang selalu mendominasi dalam penyebaran berita hoax di kalangan bangsa Quraisy. Lambat laun mereka mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya untuk menghancurkan, menghambat pergerakan harokat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat Islam yang tengah mulai berkobar di seluruh kawasan Hijaz dan sebagian kota Yasrib, yaitu kota Madinah pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi korban berita hoax, fitnah, sehingga beliau harus hijrah ke Madinah demi menghindari keganasan suku-suku Quraisy yang hendak membunuhnya. Padahal dulunya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, mereka memberikan gelar Al-Amin kepadanya karena kejujuran, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan solusi dan dalam menghadapi persoalan kehidupan yang berkaitan dengan peletakan Hajar Aswad. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikian itu yang telah terjadi dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa karena fitnah kehidupan umat Islam pada saat itu dalam keadaan menderita. Itu sebabnya Allah menurunkan surat Al-Lahab kepada Rasulullah yang berarti gejolak api. Nama surat tersebut diambil dari nama Abu Lahab, salah satu pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ambisi untuk memusnahkan dakwah harokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, untuk melaksanakan ambisiusnya itu, dia dibantu oleh istrinya yang bertugas untuk menyebarkan berita-berita hoax untuk memburuk-burukkan dan menjatuhkan kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut istri Abu Lahab sebagai orang yang membawa kayu bakar
Sebutan ini dalam bahasa Arab adalah sebagai kiasan bagi penyebar fitnah. Dalam hal ini Allah menegaskan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena sejatinya Abu Lahab itu adalah salah satu pamandai yang baik hati, karena selalu dibisiki kejahatan dalam telinganya, sehingga Abu Lahab mampu berbuat nekat, bahkan ingin membunuh keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gara-gara istrinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, sekarang kita kembali kepada sejarah bangsa kita, di mana selama Indonesia dijajah orang asing dan asing, bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan, kebebasan mencari rezeki, kebebasan berpendapat, kebebasan mencari ilmu, bahkan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya merupakan rintangan bagi penjajah sehingga harus dibumi hanguskan. Dalam hal ini para penjajah telah menyebarkan berita hoak yang akhirnya bangsa Indonesia menjadi terpecah belah sehingga timbul permusuhan, bahkan pembunuhan di antara rakyat-rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tampuk pimpinan ada di tangan Soekarno. Akan tetapi di tengah pemerintahan Orde Lama, kembali bangsa Indonesia dirundung kerusuhan, penderitaan yang diakibatkan oleh ulah komunis yang hendak menjadikan negara kita menjadi negara komunis yang ateis tanpa agama. Dengan menyebarkan berita hoak di antara bangsa Indonesia, yang akhirnya terjadi pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan G30 SPKI, yang telah banyak makan korban, terutama dari kalangan Dewan Jenderal dan kaum muslimin. Setelah kekuatan PKI dapat dihancurkan, tampuk pimpinan selanjutnya dipegang oleh Soeharto. Ternyata Soeharto dalam kepemimpinannya belum bisa mengobati penyakit lama bangsa Orde Baru ini, memacu bangsa Indonesia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mengenal apakah itu halal ataupun haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seandainya dulu penguasa Orde Baru ini tidak menyebarkan fitnah untuk menghancurkan para pengkritik dan penegak kebenaran, serta tidak serakah akan kekayaan dunia dan kekuasaan, maka insya Allah nasib bangsa Indonesia tidak akan seburuk seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini Orde Baru sudah berlalu dan kita berada pada era reformasi. Potret sejarah bangsa Indonesia yang kita lihat saat ini tidak begitu jauh berbeda dengan potret sejarah bangsa kita pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Pertarungan politik dengan lahirnya puluhan beberapa partai politik juga ini menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Akan tetapi yang lebih kita khawatirkan pada era reformasi ini adalah timbulnya kembali aksi gerakan komunisme dan berita-berita hoak yang akhir-akhir ini kita sudah merasakan dan mencium gelagat bangkitnya sebuah kekuatan lama. Bahkan Taufik Ismail, seorang tokoh manifesto kebudayaan, beliau mengatakan yang selalu ditutupi selama ini adalah teror PKI yang hebat kepada umat Islam yang terjadi di Jonggol, di Bandar Besti, Kanigoro dan sebagainya. Demikian sadisnya kiai-kiai kita dibunuh secara kejam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berangkat dari sejarah yang kami kemukakan tadi, kita tentu sudah paham bahwa perjalanan hidup umat Islam selalu saja diwarnai dengan fitnah.
Fitnah ini sengaja dilancarkan oleh pihak-pihak Islamofobia, orang-orang yang tidak menyukai umat Islam bangkit. Itu sebabnya kita sebagai umat Islam hendaknya lebih mawas diri dalam menghadapi fitnah berita hoak, terutama di media sosial. Oleh sebab itu, peluang untuk itu jelas ada, terutama karena krisis ekonomi. Bahkan batas hutang Indonesia itu di atas batas kewajaran, yaitu saat ini hutang kita lebih dari 6.000 triliun. Bahkan untuk membayar bunga bank IFS saja harus menghutang ke sana ke sini. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir jauh sebelumnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun kullu qattatin. Terkutuklah para pemfitnah. Riwayat Abu Hurairah. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 191, Allah menegaskan tentang bahaya berita hoak. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, berita hoak lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Mudah-mudahan khutbah kali ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, terutama bagi kaum muslimin. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina kamilin wa rahamana wa iyyakum bi rahmatihil azim wa adkhalana ila jannatin na'im.